Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Haji Ahmad Abdul-Zaman. Bukan dokter ya. Tadi semua di sini banyak dokternya ya. Ketua Jurusan Filsafat Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Direktur Institut Transvaluasi, betul ya? Ya. Sahabat saya Ahmad Firdaus dan narasumber Teguh Muhammad Teguh Ridwan, Bapak Dr. Haji Muhammad Teguh Ridwan. Sudah beri berhak untuk disebut Bapak Kiai Haji Muhammad Teguh Ridwan. Para dosen dan seluruh mahasiswa YIN Tulungagung yang berbahagia. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dalam hal ini adalah jurusan Filsafat Agama yang baru pertama kali ada tradisi diskusi yang cukup bagus ya. Temanya juga tema yang menginternasional ya. Kemudian di shooting bisa masuk YouTube gitu ya. Ya, makanya kemudian mata ya sengaja ganda-ganda sengaja wayo-wayo ya. Nanti mbak-mbaknya juga kalau mau ikut diskusi ini harus pakai lipstick, harus pakai penyilang. Tapi saya kira ini tidak ada yang macam ganteng, tidak ada banyak yang cantik, jadi apa adanya. Jadi karena itu nanti kalau di YouTube kelihatan jelek, jangan salahkan Bunda mengandung. Ya, saudara sekalian, oh ya, kalau satu lagi yang lupa ini ada dekan tetangga. Ya, Bapak Dr. Haji Deddy Nurrahman, dekan FEBI, tetangga sebelah, karena kampusnya belum sempurna kan sebelah. Jadi gedungnya FEBI itu belum sempurna, makanya kan tetangga sebelah itu ya. Karena itu jangan kemudian bilang, oh itu tetangga sebelah, karena kalau tetangga sebelah rumahnya belum jadi, hanya sebelah. Saudara sekalian, rasa bangga saya sehingga meskipun mungkin hanya dihadiri oleh tidak terlalu banyak ya, saya berusaha datang dan saya minta memang mestinya tanggal 1 gitu ya Pak Diskon ya kemarin. Saya minta untuk tanggal 31 karena ini pas malam Rabu gitu ya. Jadi sebetulnya ini hanya mengalihkan jagongan di rumah dinas ya dalam kampus. Tapi hari ini nyinggung begitu itu. Karenanya kebanggaan kami kepada fakultas di mana saya basecamp saya di situ, terutama di Filsafat Agama. Ya, maka ini jadi sesuatu tradisi yang sangat penting. Sangat penting. Di hampir semua tokoh dunia atau tokoh Indonesia lah, tidak usah jauh-jauh, baik tokoh intelektual maupun kolumnis atau apa saja, mereka lahir bukan dari sebuah komunitas yang besar ya, bukan lahir dari komunitas yang besar, hanya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Mungkin saudara ingat misalkan komunitas utang kayu gitu ya. Ya itu kan sagotaan. Ya, sagotaan. Hanya beberapa orang gitu ya. Tapi kenapa melahirkan tokoh-tokoh besar gitu ya? Atau di Jogja dulu ada namanya komunitas Rebuan. Jadi diskusi malam Rebu gitu ya. Nah, ini jadi tokoh-tokoh nasional. Ada Dawan Raharjo, ada Kang Jala gitu ya. Ada dulu yang sangat terkenal yang meninggal masih muda itu ada Muhammad Wahid gitu ya.
itu sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Karena itu saya datang seperti ini karena saya akan berhadapan dengan calon-calon tokoh nasional. Ya, sekarang kelihatan belum kelihatan gitu. Ya, belum kelihatan. Kayak lakon kayak kemarin masih peto-peto biasa gitu. Ya, tapi coba siapa sangka nanti sebentar akan datang peto dan ditatu gitu ya. Ya, ini yang datang pada malam ini suatu saat akan menjadi seorang kolumnis, menjadi seorang mungkin penulis, ya mungkin juga tokoh ekonomi, tokoh sosial, semua tokoh lah ya. Jadi kalau di mall itu kan ya tokoh serbaguna ya. Toko ya. Ya, sekarang main culun-culun. Ya. Dan sebetulnya saya lahir juga dari tradisi yang sangat kecil. Ya, sangat kecil. Hanya saja di sini nggak ada yang pernah menyaksikan saya kecil saya gitu ya. Ya. Ketika saya di Lirboyo, saya punya komunitas yang sangat sederhana, 5 atau 10 orang. Dan sekarang kalau saya jadi rektor itu bukan karena saya dari komunitas yang besar, hanya beberapa orang yang kecil-kecil itu ya. Dan komunitas saya sekarang masih hidup, ya masih hidup. Ya Mas Arom mungkin menyaksikan itu. Yang tradisi itu kemudian saya bawa ke Tulungagung ketika saya jadi ketua STAI tahun 2000 berapa ya? 2010 gitu ya, 2010. Dengan kemudian ada kita mentradisikan ada gazebo, ada tempat-tempat yang strategis yang bisa digunakan untuk diskusi kawan-kawan di sini. Saya sebut pada waktu itu adalah kampus 24 jam. Ya, kampus 24 jam. Meskipun kadang-kadang dicurigai oleh satpam gitu ya. Ya, saya paham. Karena satpam berlapor ke saya gitu. Ya, untuk lapor ke saya yang orang filsafat itu ya. Ya coba kalau lapornya ke orang syariah yang orang filsafat marah. Ya, saudara sekalian, makanya sesuatu itu dimulai bukan dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil aja. Makanya nanti yang dibahas tidak harus disertasi gitu ya. Kayaknya kalau untuk mahasiswa terlalu berat lah gitu ya. Nanti 5 tahun akan datang boleh lah gitu ya. Ya, disertasi kita bedah semuanya. Disertasi apa saja. Yang itu yang ada pada sekitar kita. Itulah yang kemudian akhirnya menimbulkan satu kesadaran baru bahwa kita tidak selalu melihat hanya yang besar, hanya yang besar. Orang ketika misalkan melihat saya rektor misalkan, wah enak rektor ya, gajinya besar gitu ya. Memarahi orang itu nggak ada yang berani membalas gitu ya. Pak Dekan beberapa saya marah gitu ya, tapi nggak berani karena saya rektor. Padahal ketika saya membuat laporan, yang ternyata Pak Dekan gitu ya. Karena saya anak buahnya Pak Dekan, saya sebagai dosen di Usuluddin gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana saudara melihat sesuatu dari sesuatu yang proses seseorang untuk menjadi, ya proses orang untuk menjadi. Nah, ketika proses orang menjadi itu ya, inilah salah satu yang terpenting dalam tata kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita. Ini yang saya lihat ini tidak semua mahasiswa filsafat ini ya. Ada mahasiswa tetangga itu ya, yang juga ikut diskusi gini. Ini luar biasa gitu ya. Ini luar biasa. Nah, karena itu kenapa kemudian kita berbicara terkait dengan persoalan kemanusiaan, persoalan kebudayaan, kemudian persoalan tradisi berpikir. Ya,
ya, tradisi berpikir. Inilah salah satu awal ketika Islam mencapai kejayaan besar. Yang pertama digagas yang pada waktu oleh Al-Makmun adalah diskusi kecil yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Baitul Hikmah sangat kecil, hanya pesannya beberapa orang mereka diskusi, mereka kemudian membaca kitab-kitab atau buku-buku dari luar ya, yang pada waktu itu buku-buku yang dibaca adalah buku-buku dari Yunani, buku-buku yang dari orang-orang Syria, tanpa mempertanyakan siapa penulis buku itu, tanpa mempertanyakan apa agama penulisnya, tanpa mempertanyakan orang mana yang nulis itu. Muncul tokoh-tokoh besar yang sampai sekarang kita kenal. Ada Al-Farabi di situ, di Baitul Hikmah. Ada kemudian Ibnu Sina yang sangat masyhur dengan tiga karya besar itu ya. Yang pertama adalah Asy-Syifa, ya Asy-Syifa yang berbicara tentang bagaimana kesehatan manusia. Yang kedua adalah Qanun fi Ilmi, yaitu semacam Qanun itu undang-undang Pak Abad ya, undang-undang atau pedoman gitu ya. Kalau sekarang namanya handbook tentang ilmu kedokteran, ada 6 jilid. Kemudian juga ada Nahwa fi Ilmi An-Nafsi, yaitu ilmu jiwa, psikologi yang kita sekarang kenal. Dan satu yang kemudian yang berpengaruh di Eropa. Dua kitab pertama sangat berpengaruh di Eropa, dan yang ketiga juga sama. Dan yang keempat kitab yang di Eropa pada waktu belum ada peradaban, yaitu kitab yang disebut kitab Al-Musiqah. Yang di Eropa pada waktu itu belum ada seperti itu. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris musik, gitu ya. Al-Musiqah. Nah, karena di Eropa pada waktu itu belum ada yang namanya musik. Orang kalau ingin bernyanyi itu di di Eropa pada waktu itu ya, itu diiringi bukan dengan alat musik, tapi dengan tubuh gitu ya. Nah, ada yang gentak-gentak kaki yang kemudian muncul seperti balai gitu ya. Kan gitu itu. Jadi gerak tubuh itu tepuk tangan gitu ya, yang disebut sebagai applause gitu ya. Di Eropa belum ada. Di Al-Musiqah itulah yang kemudian termasuk alat musik, ada at-tambur. Ya, tambur itu sekarang namanya drum. Tambur orang Jawa bilang gitu ya. Tambur. Ada yang kemudian mazamir, seruling atau saksofon. Ya, saksofon. Saksofon apa jadi? Kalau saksofon acara malam itu ya. Apa namanya kok? Memang saksofon ya. Ya berarti memang kadang-kadang dengar startnya ke sana gitu. Oh gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai gitar, goitar gitu ya. Orang bilang goitar gitu ya. Itu bahasa Arab semua. Ya, gitar. Jadi yang disebut gitar itu bukan Eropa gitu ya, tapi itu Arab. Yang dikarya Ibnu Sina sangat luar biasa. Itu kayak sepele sebetulnya. Kalau pada waktu itu diskusi hanya beberapa orang, tapi bisa menjadi kayak besar. Karena itu kita berharap saudara ini, dan ini saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah calon orang besar semuanya. Ya, orang besar semuanya. Saudara sekalian, karena itu usuluddin atau filsafat menjadi sebuah kekuatan yang maha dasar. Berbahagialah mahasiswa yang mau masuk prodi filsafat agama. Jadi ketika disebut sebagai universitas, gak ada namanya mahasiswa institut, tidak ada mahasiswa universitas kita ya, gak ada. Yang ada adalah mahasiswa ekonomi syariah,
mahasiswa perbankan syariah, mahasiswa pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, mahasiswa pendidikan matematika, pendidikan agama Islam, manajemen. Satu-satunya mahasiswa yang disebut institut adalah mahasiswa filsafat. Di filsafat tidak terikat oleh yang namanya ekonomi. Filsafat tidak terikat yang namanya pendidikan. Filsafat juga tidak terikat yang disebut sebagai syariah. Ya, karena itu sebetulnya ya satu-satunya program studi mahasiswa yang saya sebut sebagai institut atau nanti sebagai mahasiswa universitas adalah mahasiswa filsafat. Pak Akbar dokternya dokter tafsir, ya udah tafsir saja. Ya, Pak Teguh dokter, ya filsafat gitu ya. Ya, Pak Arif dokter PGSD. Makanya nggak bisa besar gitu ya. Jadi yang disebut sebagai alumni universitas, alumni IAIN hanya ada di mahasiswa filsafat. Yang lain adalah alumni ekonomi, alumni tafsir, alumni hukum Islam, alumni pendidikan ABC dan seterusnya. Hanya filsafat itulah yang disebut sebagai universalitasnya. Karena itu, kenapa dia IAIN Tulungagung rektor pertama adalah dari filsafat. Nah kalau Pak Dede yang paling Pak Dede rektor pertama paling ini dekan lah ini. Udah empol itu loh. Udah ngempol di situ itu. Iya paling ini dekan tuh ya. Yo nanti kalau naik ya wakil lah ini ya. Ya ada rektor lah itu ya. Iya. Itulah salah satu rahasia bukan rahasia kubur ya. Rahasia kenapa rektor pertama itu adalah orang filsafat. Karena filsafat adalah bersifat universalitas. Ya, universalitas. Orang filsafat mau jadi apa saja bisa. Ya, jadi apa saja bisa. Jadi penulis bisa. Jadi apa namanya? Pengamen hanya. Jadi seorang entrepreneur bisa. Menjadi suami bisa. Ya. Ya, menjadi apa saja bisa. Bisa nggak orang besar jadi orang kaya? Bisa. Ya bisa. Tapi orang perbankan banyak yang miskin. Nah, karena yang dapat itu ya begitu. Yang paling banyak gaji bank itu ya. Gaji di bank itu berapa sih? Kecil. Betul. Ya Pak Asfat ya. Gaji di bank itu kecil itu ya. Makanya kemarin ada alumni kita yang dari bank malah itu KDI itu ya. Jadi siapa Pak Asfat itu? Si Noval itu ya. Noval, orangnya ganteng tapi agak mainnya gitu. Jadi yang biasa di TVI ya, apa di MNCTV tadi itu ya. Itu alumni kita. Ya karena itu meskipun itu orang Febi, anak alumni Febi, ya saudara kalau punya pulsa silakan kirim gitu ya. Ke 7288. Ketik Nova, spasi Nova, ketik KDI spasi Nova. Tapi masih bertahan kan? Masih ya, masih. Nah, saudara sekalian, karena itu seseorang yang memasuki dunia filsafat, itu malah nggak tahu apakah dia filsuf atau bukan filsuf. Saya sendiri juga nggak tahu apakah filsuf atau bukan dia. Yang saya rektor sama jelas itu ya. Dari apa aja, jadi apa tadi itu ya? Jadi apa aja bisa, jadi pedagang bisa, jadi apa namanya, jadi wartawan bisa, nggak bisa apa? Rektor aja bisa itu ya. Jadi menteri bisa, presiden apalagi itu ya. Makanya kalau kita negara kita namanya apa?
NKRI. Ya, NKRI. Singkatannya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara tahu kan kata-kata republik itu sejarahnya dari mana? Itu kan dari sebuah bukunya Plato, De Republikon, De Republikon. Apa kata Plato? Apa kata Plato? Negara ini mulai filosofi. Karena itu kalau NKRI mau selamat, NKRI kalau mau selamat harus filosof jadi presiden. Kalau sekarang pedagang kursi ya nggak mungkin. Atau yang lalu yang senangnya bawa senjata juga nggak mungkin itu ya. Maka filosoflah. Itulah yang oleh Al-Farabi dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah dikatakan filosof bahasa Plato dalam konteks keislaman adalah yang pertama paling tinggi adalah kenabian. Jadi yang namanya pemimpin negara itu seorang nabi, tapi nabi kan terbatas. Dan ingat yang namanya nabi itu tidak hanya mereka nabi itu ya. Kalau menurut Pak Abad dalam tafsir itu wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Filosof juga bisa masuk Quran. Filosof tapi kalau kan dari boyo gitu ya. Jangan nanti sendiri sama kemudian nggak bisa baca Al-Quran ya susah gitu ya. Wa anzalna alaikal kitaba wa anzalna alaikal kitaba itu ya. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Jadi namanya Rasulullah Muhammad itu diberi oleh Allah dua hal. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab itu apa? Alkitab itu wahyu. Ya, Alkitab itu wahyu. Ya, Al-Quran itu sebetulnya ini. Sehingga dalam ayat yang ini dikatakan bahwa engkau Muhammad tidak berucap wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah. Karena itu ucapan, tindakan, semua ada kontrol wahyu. Ya, ada kontrol wahyu. Sekarang ketika Al-Farabi mengatakan bahwa yang mimpin negara adalah harus nabi, sementara wahyu nggak ada yang bisa dikontrol gitu ya. Sekarang siapa yang masih kontrol? Rektor itu masih mending ada yang kontrol, menteri gitu ya. Kalau mahasiswa siapa yang kontrol? Ya, mahasiswi gitu ya. Alanya mahasiswa sering dosen banget dia, tapi ini pacarnya mas gawe makalah lah, kata-kata tapi gak enak akademik gak pernah jadi gitu loh. Karena itu yang ngomong mahasiswa anak mahasiswi gitu ya. Yang kedua wa anzalallahu alaika al-hikmah. Apa hikmah itu? Kalau kita runut di dalam bahasa Arab namanya hikmah. Ya, hikmah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Hikmah adalah apa? Kebijakan. Ya, hikmah itu kebijakan. Kebijakan. Sekarang filsafat dari kata-kata apa? Filos dan Sofia. Filos itu apa? Cinta. Sofia sama enggak? Antara filsafat dengan hikmah sama. Ya, sama. Dan karena itu kalau al-hikmah sebetulnya bisa dimaknai dengan makna filsafat. Orang yang namanya apa? Al-Hakim. Al-Hakim, filosof. Karena itu yang disebut sebagai Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Luqman ya, Luqman Al-Hakim itu. Luqman itu orang mana ya?
Surah mana ya? Kan dalam Al-Quran ada, bahkan ada suratnya, surat Luqman ada. Luqman itu orang Arab bukan? Bukan, jelas bukan. Kenapa? Karena Luqman itu adalah isim ghairu munsharif. Loh penting loh ngaji nang boyo ngene iki. Yang ngerti loh isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa itu ya? Apa bedanya apa adile isim ghairu munsharif itu ya? Yang kali malak di Fakultas Syariah itu ya. Ya isim ghairu munsharif. Munsharif. Aduh, sudah setengah jam ya kalau nggak terasa. Nantilah kita susun lebih panjang lagi. Jadi nanti teman-teman filsafat Pak Rizwan, tolong diteliti siapa sih Luqman itu siapa? Jelas dia bukan orang Arab. Jangan-jangan Luqman itu adalah Aristoteles atau Plato. Iya. Belum nggak tahu saudara. Jangan-jangan Plato. Kenapa di situ Al-Hakim Luqman sang filosof? Loh, karena itu filosof sah untuk Al-Quran. Sedangkan Al-Quran karena tuh prodi, ya prodi filsafat agama itu sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Hakim itu bukan nama, Al-Hakim itu adalah sebutan atau apa? Kunyah atau lakopnya. Ya, lakopnya itu ya. Misalkan Teguh Al-Wayamu, Teguh Al-Bima, ya karena ahli bidang bimo gitu ya. Ya, itu Al-Hakim filosof. Kita tanpa sadar itu ya, dan disitulah letak kemudian Luqman Al-Hakim dikenal sebagai seorang pendidik. Dalam cerita di dunia, ya, cerita di dunia, siapa sih pendidik terbesar yang melahirkan tokoh-tokoh dunia? Siapa coba? Siapa sih gurunya Alexander the Great? Atau orang Islam bilang Iskandar Dzulkarnain? Siapa? Siapa? Aristoteles. Siapa gurunya Aristoteles? Plato. Apa nama institutnya? Ya, Institut Agama Negeri Tulungagung. Namanya The Academia. Dan nama perguruan Plato yang untuk Aristoteles lahir. Kemudian juga Alexander the Great lahir. Dilestarikan sampai sekarang. Hal-hal yang bersifat pemikiran disebut sebagai akademia. Orang-orang di sini namanya orang-orang akademik. Istilah akademik adalah istilah filsafat. Maka kalau orang bilang wah, akademisi itu filosof. Karena dia berhak untuk menyadari akademisi adalah dosen-dosen filsafat agama. Kalau Pak Jazri nggak termasuk. Kebebasan dibuat akademik, orang-orang akademisi itu adalah filsafat namanya. Yang mana filsafat? Itulah yang kemudian bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang pengajar, ya kan, seorang pengajar. Terus sekalian, nah karena itu di sini letak bagaimana filosof itu adalah seorang leader. Kalau misalnya masih kecil suka pakai leader gitu ya. Ya nanti Jawa Tengah namanya leader, kalau leader itu loh. Kalau itu namanya kalau leader itu ya dulu namanya. Alah mereka yang memiliki kemampuan untuk membawa seseorang kepada sesuatu yang lain. Inilah makna sebetulnya filosof seperti itu. Leader. Jadi orang yang punya hikmah, orang yang punya gagasan, orang yang punya pemikiran.
Dan Nabi filosof bukan? Nabi Rasulullah Muhammad filosof bukan? Filosof bukan? Kok di kafe ini? Mau sama sampai sama di kafe ya apa ini? Boleh jadi dikatakan Nabi itu juga filosof. Kan ada al-hikmah di situ. Fungsi al-hikmah apa? Dia punya kemampuan untuk memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Ya. Yang tidak dipahami oleh orang lain. Itulah seorang nabi seperti itu. Ketika terkait dengan pemahaman, maka itulah jadi disebut filosof. Maka Nabi pernah gak istihad untuk ilmu syariat? Pariskan yang sudah melakukan buana itu. Nabi pernah istihad dengan apa? Hikmah itu. Berarti apa? Filosof. Karena itu saudara sekalian, kita berharap bahwa dengan orang-orang filsafat menjadi kekuatan membangun karakter leadership di dunia ini, maka akan membawa kesejahteraan bagi kita bersama-sama. Orang filosof itu kan nggak punya apa-apa. Hampir semua orang filosof itu nggak ada yang kaya, nggak ada yang kaya. Ya, nggak ada yang kaya. Bahkan gurunya Plato siapa namanya? Ya Sokrates itu ya. Itu miskin, hidup di gua. Dan gak punya istri, kasihan juga sebetulnya. Anak orang jelek gitu ya. Ya nggak apa-apa, orang jelek filosof gak biasa gitu ya. Gak laku rapi, gak apa-apa gitu ya. Orang filsafat. Ya, jadi kenikmatan itu cukup di ide aja ya. Ya, tapi enak karena Sokrates pada waktu itu punya sekretaris yang bagian nulis dulu. Perempuan cantik. Ya, susah Sokrates menulis surat kepada perempuan itu. Wahai sekretarisku yang sangat cantik, tapi saya bodoh. Saya jelek, tapi saya pintar. Bagaimana kalau kita menikah? Biar anak kita secantik kamu, secerdas saya. Tapi kemudian sang Sokrates membalas surat. Iya, kalau seperti itu Pak Sokrates, bagaimana kalau sebaliknya? Sejelek kamu, sebodoh aku. Susah. Nah, karena itu sekalian, penting untuk kita renungkan bersama-sama bahwa bagaimanapun yang penting kita tuh berpikir. Soal salah itu hal yang lumrah. Ya, hal yang lumrah. Masih muda, masih belajar salah nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah tua jangan sampai salah gitu. Orang tua juga nggak apa-apa ini ya. Nabi pernah salah juga pernah kok. Dan hanya mengingatkan Tuhan. Nah, kita manusia nggak pernah diingatkan oleh wahyu. Karena itu bagaimana kita mengingatkan ketika kita salah? Ya diskusi seperti ini, seminar, diskusi, kemudian sharing dengan kawan-kawan sesama filosof. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Semoga mentradisikan diskusi merawat akal sehat ini dapat berjalan sebulan sekali atau ya jangan sebulan saja itu ya, jangan sebulan sekali atau sebulan sekali, jangan sekali hanya bulan ini gitu ya. Tapi setiap bulan ini jalan terus gitu ya. Siapapun narasumbernya, bahkan mungkin mahasiswa juga narasumber dosen mendengarkan. Ini tradisi yang sangat luar biasa. Seperti juga Plato mendengarkan Aristoteles, Aristoteles juga mendengarkan Alexander the Great, dan Alexander mendengarkan Theophratus itu ya. Itu muridnya. Theophratus muridnya siapa Pak? Muridnya Alexander ya. Muridnya Alexander. Karena itu biasa namanya dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid itu adalah hubungan seperti hubungan biasa saja ya. Bukan hubungan seperti jenderal dengan kopral ya. Karena itu kalau ada dosen macak jenderal ya, wah itu nggak akan begitu. Itu saja ya. Nah, nggak usah masuk ke akademia ya. Jadi kalau masuk akademia, Plato dan Aristoteles teman aja ya. Teman aja. Hanya beda cara ketika mengajar saja ya. Ketika Plato mengajar, Plato hanya
hanya diam, kemudian muridnya mendengarkan dan mencatat. Ketika Rasulullah mengajar, Rasulullah jalan-jalan terus. Karena itu kemudian disebut sebagai peripatetik. Peripatetik itu maknanya al-masyiyah atau jalan-jalan. Karena itu kalau dosen sering keluar, itu adalah Aristoteles. Ya, kalau seperti saya kan dosen jalan aja nih kan. Ya, kalau sudah ingin penting, ya datang ke Aristoteles ya. Jadi lari kemana-mana ikut terus tuh ya, ikut Aristotelesnya kemana, ke gunung-gunung ikut terus sambil jalan memutari Aristoteles. Nah, kalau dosen-dosen yang suka mengajar, suka di kantor, namanya dosen platonis. Jadi hanya itu aja yang perlu saya sampaikan, dan mari kita bersama ceramah ilmiah dan kebudayaan wujud transvaluasi untuk pengembangan filsafat agama yang dilaksanakan oleh jurusan filsafat agama Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan tema Moral Islam dalam lakon Bima Suci yang dinakodai oleh Bapak Dr. Dr. Haji Muhammad Ridwan MAG. Secara resmi kita buka dan bacaan untuk Quran ala hadiyah wa ala maqsadil al-fatihah. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Biasanya dikasih minum, dikasih tisu. Demikian tugas Bapak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.